Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu juga baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah tugas video ini dapat kami selesaikan dengan baik. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ardiansyah Arianto SIP yang telah memberikan kami tugas video ini, sehingga kami dapat mengemukakan pendapat kami tentang peristiwa gerakan 30 SPKI ini, di mana nanti saya dan juga rekan saya akan bergantian mengemukakan pendapat kami tentang gerakan 30 SPKI ini. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Andira Reski Amalia, dan juga rekan saya Ainun Reskiawan dan juga Andi Alfian, Kampung Tata Negara 7. Sebelum saya mengemukakan pendapat saya tentang nilai-nilai politik yang dapat kita petik dari peristiwa gerakan 30 SPKI ini, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan atau membahas mengenai peristiwa gerakan 30 SPKI ini. Perlu kita ketahui bahwa PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia. Partai berlambang palu art ini yang berlandaskan ideologi komunis, ideologi yang menentang agama. Mereka mengatakan bahwa agama itu candu. Mereka juga menentang konsep ketuhanan yang Maha Esa yang ada pada sila pertama Pancasila. Sebelum peristiwa gerakan 30 SPKI ini, PKI merupakan partai berhaluan komunis terbesar nomor 3 di seluruh dunia setelah Uni Soviet dan Partai Komunis Cina. PKI memiliki pengaruh yang begitu besar, bisa kita lihat dari kemenangan PKI pada pemilu 1955. PKI menduduki posisi keempat dengan pemilihan sebanyak 16% atau setara dengan 2 juta orang. Film berjudul Pengkhianatan Gerakan 30 SPKI ini juga dibuat pada tahun 1984 yang disutradarai oleh Arif Shinoir. Film ini menceritakan tentang penculikan, bahkan pembunuhan para perwira tinggi angkatan darat, seorang ajudan dan para pegawai yang terjadi pada 30 September 1965. Penyiksaan yang dialami para korban itu juga ikut ditampilkan pada film yang berdurasi 271 menit ini. Dan nilai-nilai yang saya petik dari peristiwa gerakan 30 SPKI ini yaitu yang pertama, bahwa perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan benar-benar tidak mudah, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah demi membela Indonesia. Dan yang kedua yaitu kita harus menghargai para pejuang Indonesia, karena berkat perjuangannya lah bangsa ini bisa merdeka seperti sekarang. Dan yang ketiga yaitu jangan menyia-nyiakan apa yang sudah diperjuangkan mati-matian oleh para pejuang itu. Dan dari peristiwa gerakan 30 SPKI ini membuat kita sadar bahwa penjajahan bukan hanya bisa datang dari eksternal atau dunia luar, tapi juga bahkan dapat datang dari dalam negeri, sehingga kita dapat memperoleh hikmah untuk meningkatkan semangat persatuan sehingga tidak terjadi pemberontakan lagi. Itulah pendapat saya tentang peristiwa gerakan 30 SPKI ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada dua rekan saya untuk mengemukakan pendapat mereka tentang peristiwa gerakan 30 SPKI ini. Perkenalkan, nama saya Ainun Reskiawan dari kelompok 6 kelas HTN 7. Saya akan memaparkan komentar saya tentang film peristiwa G30 SPKI. Setiap tahun, negara memiliki kisah sejarah tersendiri yang dapat menjadikan negara itu terikat terhadap kisah masa lampau dan membuat seluruh warganya memiliki kenangan
yang mengingatkan mereka terhadap peristiwa tahun dahulu. Peristiwa G30 SPKI telah memberikan dampak negatif dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Setelah peristiwa tersebut berakhir, kondisi politik Indonesia masih belum stabil. Situasi nasional sangat menyedihkan, kehidupan ideologi nasional belum mapan. Sementara itu, kondisi politik juga belum stabil karena sering terjadi konflik antar partai politik. Demokrasi terpimpin justru mengarah ke sistem pemerintahan diktator. Di masa sekarang, peristiwa bersejarah ini memberikan banyak pembelajaran bagi generasi muda. Pemutaran ulang film G30 SPKI penting sebagai pengingat sejarah, terutama untuk generasi milenial, serta tidak menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. Penayangan film ini merupakan hal penting karena peristiwa G30 SPKI sudah menjadi bagian sejarah bagi bangsa, sehingga pemerintah perlu memiliki satu suara dalam menunjukkan bahaya dari komunis dan gambaran bahwa tidak berlakunya sistem komunis di Indonesia. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Generasi muda juga harus belajar bahwa sebagai penerus bangsa, jangan pernah melihat masa depan dengan buta. Kita harus pergunakan peristiwa masa lampau yang dapat dijadikan kaca bengala daripada masa yang akan datang. Nilai yang dapat diambil dari peristiwa G30 SPKI di tahun 1965 ialah bahwa Pancasila sebagai ideologi negara telah bersifat final. Setiap usaha untuk menggantinya niscaya akan berujung pada tragedi, perpecahan, bahkan pertumpahan darah. Relevansinya, setiap warga negara kini diharapkan bahu-membahu untuk membangun bangsa sesuai dengan bidang masing-masing, dengan berlandaskan semangat Pancasila. Dari sejarah G30 SPKI, kita sebagai seorang pelajar harus bisa mengambil pelajaran terhadap kejadian tersebut, di mana sesuai dengan ruang lingkup sejarah sendiri bahwa sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, kita juga tidak bisa memperdebatkan sesuatu yang masih belum jelas benar salahnya, apalagi sampai memberikan penilaian terhadap siapa yang salah dan siapa yang benar. Hal itu tentu saja tidak etis, karena tidak ada fakta yang kuat untuk membuktikan argumen benar maupun salah. Sejarah ini dapat kita jadikan sebuah hikmah, di mana hikmah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kebijaksanaan atau sesuatu manfaat. Jadi, peristiwa G30 SPKI ini memberikan suatu manfaat bagi kita kalangan mahasiswa untuk berpikir lebih dalam sehingga kita dapat menemukan dan memetik sebuah hikmah. Lalu, kemudian menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan kehidupan kita saat ini dalam berbangsa dan bernegara. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa G30 SPKI ini ialah bagaimana kita dapat menjadi seorang politisi yang baik, berpolitik tanpa kecurangan di dalamnya, dalam artian berpolitik secara profesional dan dinamis tanpa menjatuhkan lawan terlebih dahulu sebelum bertempur, walaupun kita ketahui bahwa perebutan kekuasaan dalam suatu negara tidak luput dari berbagai permasalahan, baik itu dalam suatu kelompok maupun individual. Namun hal itu bisa saja kita atasi dengan cara berpolitik yang benar, yaitu memiliki sifat kejujuran, kebijaksanaan, serta saling menghormati satu sama lain. Hikmah lain yang dapat kita petik juga dari peristiwa G30 SPKI tersebut ialah bagaimana kita bisa menjalankan sebuah amanat dengan baik, tanpa adanya campur tangan kepentingan pribadi ataupun suatu kelompok tertentu, serta memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama rakyat Indonesia, dan bisa bekerja sama dengan cara saling merangkul, berjuang dan mengabdi dalam menjaga negara Indonesia.
Terima kasih untuk teman-teman. Baiklah, itulah tadi pendapat kami tentang peristiwa Gerakan 30 SPKI. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.